Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Rify Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Sebagaimana kronologis perkara itu yaitu bahwa terdakwa Rify Muiz pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang IUP penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refine Bangketin atau PT RBT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RBT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RBT namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama Suparta karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus personal PT RBT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dan PT RBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RBT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut terhadap diri terdakwa Rify Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan, tadi dibacakan oleh Mbak. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Rify Muiz saja. Ya nanti selanjutnya Bapaknya. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Rify Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Rify Muiz, silakan duduk. Kemudian terdakwa Suparta, silakan berdiri. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4.438.561.561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dalam hal terdakwa tidak membayar harta benda lagi, tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kekayaan membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 4. Menetapkan masa penahanan telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti sama kita konform seluruhnya dengan penuntut umum. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke, silakan duduk ya. Sekarang terdakwa Reza. Ya. Mengadili menyatakan terdakwa Reza Andriansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dalam dakwaan primer ya. Enggak ada keduanya ya, seperti dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang bukti sama ya dengan penuntut umum, konform kita. Kemudian membebankan biaya kepada terdakwa menetapkan terdakwa tetap ditahan, kemudian penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Eko Arianto SHMH selaku Hakim Ketua, Suparman Nyompa SHMH, Eri Usman SH dan Hakim Edtok Jaini Basir SHMH dan Mulyono Dwi Purwanto AK SHMAB CFE masing-masing sebagai hakim anggota diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh Arifin Pango SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum, kemudian terdakwa didampingi para penasihat hukumnya. Ya. Jadi seperti itu ya putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Rimuis, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansah. Ya, seperti itu. Kemudian apabila ada yang tidak menerima putusan ini ya, dapat mengajukan upaya hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti itu. Ya, sudah paham ya, penuntut umum? Bagaimana sikapnya? Izin Yang Mulia, sikap kami pikir-pikir ya. Pikir-pikir dalam waktu 7 hari ya. Ini kan banyak liburan Pak ya. Coba nanti Senin depan kan sudah habis itu Mas Habib. Untuk penasihat hukum terdakwa bagaimana? Apa silakan? Enggak, silakan tiga-tiganya ke konsultasi dengan pihak. Setelah kami pertimbangkan Majelis Hakim, ya.
baik terdakwa maupun kami tim penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dulu Ya, atas ini. dalam waktu 7 hari ya. Siap, terima kasih. Coba diingat karena ini akhir tahun ya, banyak ada liburan ya. Sedangkan penghitungannya bukan bukan hari kerja Pak ya. Ya, hari kalender seperti itu ya. Beda dengan perkara perdata seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Baik JPU pikir-pikir, dua-duanya juga pikir-pikir ya. Seperti itu ya. Jadi perkara ini dengan demikian ya dinyatakan pemeriksaannya untuk perkara terdakwa Remuis, terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Ardiansyah ya dinyatakan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.